Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat saling ejek, seorang ayah bersama putranya di kota Medan tega membunuh tetangganya sendiri. Diduga tercemar limbah pabrik, ribuan ekor ikan di keramba di Kabupaten Batubara mati mendadak. Musim durian di Sibolga telah tiba. Pedagang durian panen cuan hingga jutaan rupiah setiap hari. Ribuan ekor ikan di keramba petani di Kabupaten Batubara tiba-tiba mati mendadak. Matinya ikan ini diduga karena limbah pabrik kelapa sawit yang mencemari aliran sungai. Para pemilik keramba dari kelompok tani teratai di Kabupaten Batubara ini hanya bisa gigit jari. Panen ternak ikan yang diimpikan selama ini kini hanya tinggal angan-angan. Ribuan ekor ikan air tawar seperti ikan nila, mas, dan mujair ditemukan mati mendadak di keramba apung di Danau Bekas Galian C, Batu Padas, Desa Mangke Lama, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Para petani ikan yang dirugikan ini kemudian mengadukan kasus ini ke Polres Batubara. Mereka menduga matinya ikan sebagai akibat tercemar limbah pabrik kelapa sawit yang bocor. Bocoran limbah ini kemudian mencemari sungai dan keramba milik warga. Kepolisian serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara sudah meninjau lokasi keramba. Petugas juga sudah mengambil sampel air sungai Hulu yang menjadi sumber air keramba. Ini kami melakukan pengecekan, diduga adanya limbah aliran yang dampaknya adanya timbulnya mati ikan-ikan yang di kolam. Namun dengan ini kami kerjasama sama lingkungan hidup dan laboratorium dari Asahan sudah melakukan pengecekan. Sampai sejauh ini kita belum dapat titik yang mana limbahnya berada asal. Namun nanti ada perkembangan saya laporkan atau saya memberitahukan kepada kawan-kawan media. Pabrik mana kira-kira yang mengalirin sehingga limbah ini terjadi, Pak? Diduga pabrik yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun. Kematian ikan secara mendadak ini tidak hanya terjadi di keramba milik warga. Ikan yang mati juga ditemukan di aliran sungai yang digunakan sebagai sumber air. Polisi masih menyelidiki kasus ini sebelum memutuskan apakah limbah pabrik benar-benar menjadi penyebab matinya ikan-ikan tersebut. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu berdaya saing, anggota Satuan Pengamanan Satpam mengikuti pendidikan Sarjana Strata 1 dan pendidikan Satpam. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan HUT Satpam yang ke-44. Memperingati HUT Satpam yang ke-44, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan menggelar pembekalan pendidikan Satpam kepada tenaga Satuan Pengamanan Kota Medan pada 8 Januari. Dalam pembekalan pendidikan tersebut, para Satpam mengikuti pendidikan Sarjana Strata 1 untuk menciptakan SDM yang unggul dan dapat berdaya saing. Mereka yang akan melanjutkan jenjang pendidikan Sarjana Strata 1 akan mendapatkan potongan biaya kuliah. Acara ini ditandai dengan pemberian nominasi kepada Satpam Perempuan Terbaik, Satpam Berprestasi, dan Satpam Terbaik untuk tingkat Kota Medan dari berbagai badan usaha jasa pengamanan di Sumatera Utara. Peningkatan profesionalisasi Satpam, ya, serta peningkatan kualitas SDM Satuan Pengamanan itu melalui pendidikan tinggi, di mana kita mendorong anggota-anggota Satuan Pengamanan di Sumatera Utara untuk dapat mendapat pendidikan tinggi berupa kuliah sehingga dapat meraih gelar sarjana, sehingga Satpam juga dapat memiliki gelar sarjana sambil bertugas. Nah, itulah kita menjalin kerjasama dengan Universitas Dharma Agung Medan untuk prodi hukumnya agar dapat diikuti oleh anggota Satuan Pengamanan dengan harapan kita ke depan lebih ditingkatkan lagi, bukan saja di tingkat Sumut tapi tingkat Indonesia ataupun nasional. Diharapkan kedepannya seluruh Satpam memiliki tingkat pendidikan yang baik sehingga dapat mendorong kualitas SDM yang profesional dan mampu bersaing. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.
Pasca perayaan Tahun Baru 2025, harga ayam potong di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang masih terbilang tinggi. Meski mengalami penurunan, namun harga ayam tetap tinggi sekitar Rp36.000 per kilogramnya. 9 hari setelah pergantian tahun, harga ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang masih terbilang tinggi. Pada perayaan Tahun Baru, harga ayam potong Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Kini, harga ayam potong adalah Rp36.000 per kilogram. Meski sudah turun, namun harga tersebut masih terbilang tinggi karena masih jauh dari harga normal sebelum perayaan Tahun Baru, yaitu Rp28.000 per kilogram. Dulu yang waktu pertama kali di Tahun Baru itu sampai berapa nih? Oh, berarti dia masih di angka 30-an. Berarti kalau harga ayam sebelum Tahun Baru itu masih turun harganya di angka berapa? 20 berapa? 20-an. Para pedagang berharap harga ayam potong bisa kembali normal seperti harga sebelum pergantian tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Masih tingginya intensitas hujan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang berdampak terhadap turunnya penjualan es kristal untuk pendingin minuman. Penurunan tersebut bahkan mencapai 30%. Memasuki bulan Januari 2025, curah hujan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang masih terbilang tinggi. Tidak hanya pedagang yang mengalami kerugian karena banjir, kondisi ini juga berdampak terhadap penurunan penjualan es kristal, khususnya di kawasan Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Es kristal biasanya diperlukan para pedagang minuman seperti penjual es teh dan lainnya. Namun beberapa bulan terakhir penjualan minuman dingin menurun karena tingginya curah hujan. Hal tersebut juga berdampak terhadap turunnya penjualan es kristal hingga 30%. Di musim panas biasanya penjualan dapat mencapai hingga 150 plastik. Namun selama beberapa bulan terakhir hanya 70 bungkus plastik saja setiap hari. Menurun nggak Bang? Kira-kira menurunnya berapa persen Bang? Kalau kita bilang kena dibantu langganan juga ya Bang, karena kalau orang beli itu ya udah nggak ada kalau udah musim hujan Bang. Tapi kalau misalnya kena ada langganan itu bantu juga lah. Kalau ya dia dibanding 70-30 lah Bang. Berarti selama musim hujan ini penyediaan stok Abang itu menurun drastis ya? Ya pasti itu Bang, pasti. Karena seharusnya kita ambil es lebih jadinya ya pas-pas aja untuk langganan. Pedagang es kristal berharap penjualannya bisa kembali meningkat seperti sedia kala. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Musim durian sudah tiba. Pedagang durian di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah pun panen cuan. Mereka meraup keuntungan hingga jutaan rupiah setiap harinya. Siapa yang doyan buah durian? Buah berduri yang satu ini memang banyak penggemarnya. Bagi Anda penikmat durian, silakan berkunjung ke Sibolga atau Tapanuli Tengah karena saat ini sedang musim durian alias panen durian. Seperti biasa, mendadak muncul banyak pedagang musiman yang menjual durian. Mereka meraup pundi-pundi rupiah dari penjualan buah ini. Lihat saja di sepanjang Jalan Suprapto, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota Sibolga ini. Pedagang musiman durian terlihat menjamur di trotoar jalan, tepatnya sejak 1 bulan terakhir. Durian yang dijajakan merupakan hasil panen dari perkebunan buah durian di wilayah Tapanuli Tengah. Buah durian dari daerah ini sejak dahulu memang dikenal memiliki cita rasa yang khas dan enak sehingga bisa memanjakan lidah penyimaknya. Pedagang pun panen cuan, jutaan rupiah bisa diraup setiap harinya. Kalau buahnya ini Bang dari Siban, Siaporas, punya opungku, durian opungku. Durian nenek. Berarti asli dari Tapeng ini Bang ya? Ya Bang. Dari harganya mahal, kalau besar-besar kali dia 50 sampai harga 15.000 pun ada, 10.000 pun ada. Tergantung apa Bang? Dibawa buahnya. Kalau buahnya banyak awak bawa kan lumayan juga gajinya, mau juga dapat 5.000 sampai 1 juta satu hari. Penikmat durian pun puas.
Seperti seorang penikmat durian asal kota Medan ini, ia sudah berkali-kali datang ke daerah ini saat musim durian tiba. Apalagi para pedagang durian di sini juga menyediakan nasi ketan yang dapat menambah kenikmatan saat menyantap bersama buah durian. Durian Sibolga ini, apalagi kita makannya langsung di Sibolga, dia lebih nikmat, lebih pulen. Untuk harga termasuk murah bang, variatif lah. Apalagi kalau kita ini ngambil borongan bisa lebih diskon lagi dikasih bapaknya. Sekadar informasi, harga buah durian di daerah ini nggak bakal membuat Anda mengocek kantong dalam-dalam karena harganya yang terjangkau mulai dari Rp10.000. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.